Karena tidak semua orang bisa memahami bahasa isyarat yang disampaikan oleh Kodam. Kadang-kadang ada yang lewat mimpi, lewat bisikan, lewat ingatan, dan lain sebagainya. Bagi orang yang kurang peka, terkadang malah justru bingung. Janji kuele Salam Rahayu. Seperti halnya manusia, Kodam juga ada yang memiliki karakter baik, ada pula yang memiliki karakter buruk. Ini seperti halnya manusia. Kodam mendamping ini mereka memiliki tugas mendampingi manusia. Mereka akan mendampingi, menemani, membantu manusia selama hidupnya. Kodam ini ada beberapa jenis. Itu kodam yang bisa didapatkan dari ritual tertentu, dari puasa, dari mengamalkan amalan tertentu, dan lain sebagainya. Ada pula kodam leluhur. Kodam leluhur ini mendampingi seseorang secara turun-temurun. Ketika orang yang ia dampingi meninggal dunia, maka kodam ini akan memilih keturunan yang memiliki sifat yang sama dengan leluhurnya, orang yang pernah ia dampingi. Ini yang dinamakan kodam leluhur. Terkadang kehadiran kodam tidak disadari, karena tidak semua orang bisa memahami bahasa isyarat yang disampaikan oleh kodam. Kadang-kadang ada yang lewat mimpi, lewat bisikan, lewat ingatan, dan lain sebagainya. Bagi orang yang kurang peka, terkadang malah justru bingung. Orang yang didampingi oleh kodam akan merasakan sesuatu yang berbeda. Berbeda dari orang yang tidak didampingi kodam. Yang dirasakan oleh orang yang didampingi kodam, yang pertama, ia mulai merasakan nyaman pada saat menyendiri. Ketika ia melek di tengah malam, ia mulai merasakan kenyamanan, bahkan merasakan kedamaian. Ini disebabkan karena energi dari seseorang ini sudah mulai menyatu dengan alam sekelilingnya. Kemudian yang kedua, ia lebih suka terhadap sesuatu yang kecil tapi itu adalah kenyataan. Misalnya ketika ia melihat orang yang berbagi, memberi, menolong orang lain, meskipun itu tampak remeh, namun seseorang yang didampingi kodam ini akan sangat bersimpati kepada orang-orang yang seperti ini. Ia tidak suka dengan orang-orang yang memberi, dengan kekuasaannya, dengan hartanya, mereka berbagi, namun di baliknya ada tujuan-tujuan tertentu. Lalu kemudian yang ketiga, orang yang didampingi kodam mulai merasakan perbedaan di dalam dirinya. Mudah terenyuh, mudah iba melihat kesusahan-kesusahan yang dialami oleh keluarga maupun oleh orang lain. Ia juga mulai bisa memisahkan karakter-karakter orang-orang di sekelilingnya, baik itu di dalam lingkup keluarga ataupun orang di sekitarnya. Ia bisa memisahkan mana orang yang memiliki karakter baik dan mana orang-orang yang memiliki karakter buruk. Ini yang akan dirasakan oleh orang yang didampingi oleh kodam, terutama oleh kodam-kodam leluhur. Mereka akan sangat peka.
Kemudian yang keempat, orang yang didampingi Kodam akan mulai merasakan kepedulian terhadap lingkungan maupun alam sekelilingnya. Contohnya, ia mulai merasakan nyaman dengan suara-suara burung ketika di pagi hari. Ia juga mulai sadar keberadaan burung-burung ini adalah bagian dari kebutuhan hidup manusia, termasuk dirinya, sehingga akan tumbuh kepedulian untuk menjaga dan melindungi keberadaan dari burung ini. Kemudian yang akan dirasakan oleh orang yang didampingi oleh Kodam, yang kelima, ia akan mulai merasakan kagum terhadap peninggalan-peninggalan leluhurnya. Kalau sebelumnya ia tidak memiliki kepedulian ini, setelah ia didampingi oleh Kodam, maka akan mulai tumbuh perasaan kagum dan peduli terhadap peninggalan-peninggalan leluhurnya. Tidak hanya itu saja, seseorang ini juga akan merasakan keinginan yang besar untuk belajar dari jejak-jejak leluhurnya. Ia juga mulai tidak suka dengan orang-orang yang lebih membanggakan bangsa lain dan meremehkan leluhurnya. Kemudian yang keenam, orang yang didampingi Kodam, dia akan merasakan perbedaan pada dirinya. Seperti misalnya, ia akan merasa hal-hal yang tidak wajar. Ketika ia berada di suatu tempat, ia akan merasakan suasana yang berbeda. Terkadang terasa sedih, terasa senang, terasa bingung, kadang juga merasa kasihan atau iba, namun ia tidak pernah tahu kenapa ia merasakan ini semua. Ini yang akan mendorong ia untuk mencari jawaban dari apa yang ia alami. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, orang yang didampingi Kodam akan mulai merasakan kagum terhadap keunggulan orang lain. Jadi bukan iri atau dengki, namun ia akan kagum dengan kemampuan orang lain. Dia juga akan memiliki kepekaan. Kepekaan ini dalam hal melihat kesusahan orang lain. Dia akan merasa sedih, merasa iba ketika melihat kesusahan orang lain. Ia juga akan kagum terhadap perjuangan-perjuangan orang yang mau melakukan usaha yang tampak hina, tampak rendah, tanpa merasakan malu atau gengsi. Orang ini mau melakukan usaha tersebut. Seseorang ini akan sangat bersimpati terhadap orang-orang seperti ini. Inilah 7 ciri-ciri yang akan dirasakan oleh orang-orang yang didampingi oleh Kodam. Tentunya Kodam ini mendampingi manusia karena kehendak Gusti Allah. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini tanpa kehendak Gusti Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Salam Rahayu. Mula